Pembahasan tentang Maliki Yaumiddin artinya hari kiamat. Di sini beliau katakan huwa yaumul kiamah, hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir itu ada dua, ada yang kiamat suro, ada yang kiamat kubro. Kiamat suro yang dimaksud adalah kematian, dan itu sifatnya individu, yaitu ketika orang mengalami kematian, maka dia telah mengalami kiamat suro namanya, kiamat kecil. Kiamat suro itu ada dua, orang mati itu ada dua sifat. Yang pertama disebut husnul khotimah, dan kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah, semoga kita semua husnul khotimah. Demikian juga keluarga kita, semoga husnul khotimah. Dan itu ada sebab-sebabnya, dari itu kita berusaha untuk menjalani sebab-sebabnya. Yang kedua, yang disebut dengan su'ul khotimah. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khotimah, keakhiran yang jelek. Khotimah itu akhir, su' itu jelek. Su'ul khotimah berarti akhiran yang jelek. Perkara mulai dari kematian sampai akhir, itu perjalanannya masih sangat panjang. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian. Beliau SAW pernah ditanya, Manil Aqyas, siapa ya Rasul orang yang paling cerdas? Rasul menjawab, Hum aktsarahum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas di dunia ini orang yang paling banyak mengingat kematian. Wastida dan lahu, dan mempersiapkan diri untuk kematiannya. Nah, Maliki Yaumiddin disebut juga hari pembalasan. Artinya ketika orang itu mati, berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, itu sudah mendapati balasan dari perbuatannya di dunia. Tadi pertama disebut husnul khotimah, itu juga merupakan balasan. Dan yang kedua disebut su'ul khotimah, itu juga balasan. Makanya disebut Maliki Yaumiddin. Yang lalu telah kita bahas tentang orang yang matinya husnul khotimah. Bagaimana orang yang mati husnul khotimah, Rasulullah menjelaskan secara rinci agar kita mempersiapkan diri untuk mendapatkannya. Yang kedua, orang yang su'ul khotimah. Kita akan ikuti penjelasan Rasulullah, kisah beliau, dan Rasulullah mengkisahkan ini di kuburan selesai mengubur salah seorang dari sahabat Ansar. Kata Rasulullah SAW, ini hadis panjang, ini separuh ya, ini separuh hadis. Wa innal abdal kafira, sesungguhnya hamba yang kafir, wa fi riwayatin al-fajir, sesungguhnya orang kafir atau orang fajir. Fajir itu orang durhaka. Belum tentu kafir, tapi durhaka. Bahasa kita itu bebel. Anak tadi minta mic. Idza kana fin kita in minad dunya, orang fajir atau orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, apabila terputus dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan menghadapkan diri ke akhirat, yang disebut dengan kematian, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun, turun pada orang tersebut malaikat, jamak daripada malakun, berarti banyak. Wali giladun syidad, malaikatnya itu gilad. Gilad itu artinya kasar. Syidad itu keras. Beda dengan ketika malaikat yang husnul khotimah lawan atau kebalikan dari malaikat yang turun pada orang yang jelek, orang durhaka ini. Suwadul wujuh, kata Rasul, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh, mereka malaikat itu membawa gombalan minanar dari neraka. Wa yajlisuna minhum maddal basar, maka malaikat itu duduk sejauh pandangan mata orang yang mau meninggal. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut
Ini ganti daripada Israel. Biasanya muslimin suka menyebut Israel. Maka itu penamaan malaikat pencabut nyawa Israel itu tidak benar. Yang benar itu malakul maut. Ini disebutkan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Malakul maut datang kemudian duduk di dekat kepalanya yang mau meninggal. Fayaqulu, maka malaikat itu mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek. Uhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Keluarlah menuju murka Allah dan menuju kemarahan Allah. Qala, maka Rasul mengatakan ketika disuruh keluar, dipanggil oleh malakul maut, fatafarraqa fi jasadihi, maka rohnya itu menyebar di jasadnya. Fayanzi'uha, maka ditarik oleh malakul maut itu, kama yanzi'us sufud al-kathiru su'ab min sufil mablul, seperti ditariknya tongkat yang banyak paku yang dililiti oleh kain yang basah. Jadi kayak tulang dicabut kalau gambaran Rasulullah SAW di sini seperti tongkat yang banyak pakunya, kemudian dililiti kain, suf itu kain yang basah, kemudian ditarik begitu. Fa taqta'u ma'aha al-uruku wal asabu, maka karena tarikan yang keras itu terputus. Aruk itu urat-uratnya. Urat-uratnya sampai putus. Nah, karena kasarnya dan kerasnya malakul maut. Faya lanuhu kullu malakin, maka melaknati semua malaikat bainas sama'i wal ardi. Malaikat antara langit dan bumi pada melaknati orang tersebut. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama', demikian juga setiap malaikat yang ada di langit melaknati orang ini, melaknati ruh orang ini. Wa tughlaqu abwabus sama', kemudian ditutup pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah. Tidak ada malaikat penjaga pintu langit kecuali semuanya berdoa, minta kepada Allah, Allah ta'ruju ruhuhu min kibalihim, agar ruhnya jangan lewat pintunya. Faya'khudhuha, maka diambillah ruhnya oleh malakul maut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Setelah diambil tidak dibiarkan di tangannya walaupun sekejap. Hatta yaj'aluha fi tilkal musuk, sampai dilempar begitu ke gombalan yang dari neraka tadi. Wa yahruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Keluarnya ruhnya orang jelek itu, orang durhaka itu sangat busuk, lebih busuk dari bangkai terbusuk yang ada di muka bumi. Cuma manusia tidak diperdengarkan baunya. Nah, sebagaimana juga tidak diperdengarkan siksa kubur, karena sangat dahsyat, karena manusia bisa pingsan sehingga tidak bisa mengubur saudaranya. Rasulullah bersabda, laula alla tadafanu, kalau kalian tidak saling mengubur, la ta'autullaha, pasti aku akan berdoa kepada Allah, an yasma'akum adzabal qabri kama asma'a, seperti aku mendengarnya. Nah, fayas'udu nabiha, maka malaikat itu naik ke atas membawa ruh orang yang jelek tadi. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Setiap mereka melewati malaikat, malaikat itu mengatakan, malaikat yang dilewati itu mengatakan, tanya, ma hadzarul khabithu, ruhnya siapa ini kok jelek sekali? Fayaqulun, yang malaikat yang membawa itu menjawab, fulan ibnu fulan, dengan menyebut namanya, bi'akbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya, dengan menyebut namanya yang jelek di dunia. Artinya dari hadis ini, sunnah Nabi itu memberi nama anak itu dengan yang baik, jangan yang jelek.
Karena setiap manggil itu mengandung doa, mengandung harapan. Amin misalnya. Sini amin. Amin artinya apa? Kabulkan ya. Nah, Pak Hamdan, apa Hamdan? Pujian. Pak Hamid. Nah, Pak Puji ya, Pak Muji juga itu mungkin terjemahan dari Pak Hamid ya. Hamid kan terpuji, yang memuji. Nah, karena setiap manggil berarti dia mendoakan dan berharap. Rasulullah juga sering mengganti nama-nama sahabat yang tidak bagus diganti yang bagus. Hatta yantahi bihi ila sama'id dunya. Dibawa naik sampai berhenti di langit dunia. Fayustaftahu lahu, kemudian malaikat itu minta dibukakan pintu langit, fala yuftahu lahu, tapi tidak dibukakan pintu langit. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membaca ayat la tuftahu lahum abwabus samai. Mereka tidak dibukakan pintu langit. Orang kafir itu tidak dibukakan pintu langit. Tapi kalau husnul khotimah dibuka ya, dan bangga, mereka senang. Sampai ke langit ke-7. Sampai dicatat di kitab yang bernama apa? Iliyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, mereka tidak bisa masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiya, sampai unta masuk di lubang jarum. Maksudnya tidak mungkin unta masuk lubang jarum. Ya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah mengatakan kepada malaikat yang membawa ruh orang jelek tadi, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah namanya itu di sijjin. Sijjin ini nama kitab untuk mencatat orang-orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah. Semoga kita-kita tidak tercatat di sini ya. Sijjin sendiri namanya penjara. Karena di neraka sendiri nanti ada penjara. Penjaranya tidak pakai kawat-kawat gitu. Kalau penjara neraka itu ditutup rapat, tidak ada lubang sama sekali. Sehingga mereka kotaknya itu dari besi, besinya dari api, besi api. Alhamdulillah min dzalik. Fil ardis sufla, sijin itu di bumi yang paling bawah. Karena bumi itu ada 7. Nah, yang paling bawah, di bumi paling bawah itu ada yang namanya sijin, buku catatan orang-orang yang mati su'ul khotimah. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan oleh Allah, u'idu abdi, kembalikan hambaku ilal ardi, ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtahum wa fiha u'iduhum, karena aku dari tanah itu menciptakan mereka dan ke dalam tanah aku kembalikan, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah nanti mereka akan dikeluarkan sekali lagi. Nah, setelah itu sudah tidak ada bumi lagi. Buminya oleh Allah dilempar ke neraka. Demikian juga langitnya dilempar ke neraka. Nah, tinggal surga dan neraka. Fatutrahu, maka dilempar ruhuhu, rohnya, minas sama, torhan, dengan lemparan, hatta taqa'a fi jasadihi, sampai kembali ke jasadnya. Suma qara'a, kemudian Rasul membaca ayat lagi. Jadi ini Rasul menjelaskan orang mati su'ul khotimah, sekaligus Rasul membawakan tafsir-tafsir ayat. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama, maka dia seperti orang yang tersungkur dari langit. Fatuhu atau kemudian disambar oleh burung, au tahwa bihi arrih, atau dibawa angin, fi makanin sahih, di tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu, maka dikembalikan ruhnya, fi jasadihi, ke jasadnya. Qala, Rasul mengatakan, fa innahu la yasma'a hafqani'a li ashabihi idza wallau anhu. Setelah ruhnya kembali ke jasadnya, dia mendengar terompah kaki orang yang mengantarnya. Jadi cepat, orangnya, keluarganya belum pulang, itu sudah datang malaikat, ruhnya ini sudah kembali ke jasadnya, orangnya sudah hidup. Orangnya sudah hidup dan sudah bisa mendengar. Mendengar apa itu? Terompah. Di riwayat lain mendengar kakinya, hentakan kakinya orang yang ngubur dirinya itu masih kedengaran. Nah,